Assalamualaikum, selamat datang di channel Elis Matematika bersama saya Elis Hidayati. Di sini saya akan mengajak kalian belajar matematika dengan asik dan menyenangkan karena sebenarnya matematika itu mudah. Di video kali ini saya akan membahas tentang bilangan berpangkat. Nah, apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Secara matematis dituliskan A pangkat N sama dengan A kali A kali A. Nah, A-nya ini sebanyak N faktor. Dengan A adalah bilangan pokok atau sering juga disebut dengan basis, dan N adalah pangkat atau sering juga disebut dengan eksponen. Sebagai contoh, kalau saya mempunyai perkalian 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, ini 5-nya sebanyak berapa kali? Ada 4. Berarti bisa kita tuliskan sebagai 5 pangkat 4. Lanjut, contoh lain. Kalau ada 4 pangkat 3, ini sama dengan bilangan pokoknya 4, N-nya 3. Jadi, bisa dituliskan 4 dikali 4 dikali 4. 4-nya sebanyak 3 kali. Contoh lain, kalau saya punya bilangan negatif 3 dipangkatkan 3. Nah, ini yang dipangkatkan negatifnya ikut juga ya, karena di dalam kurung. Negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Sama dengan negatif kali negatif positif, kalikan negatif 3. Sama dengan negatif 81. Jadi, kalau ada bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan negatif. Lanjut, contoh lain. Kalau saya punya bilangan negatif 3 dipangkatkan 4 sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 kali negatif 3. Negatif 3-nya sebanyak 4 kali. Sama dengan negatif kali negatif positif 9 kalikan negatif kali negatif positif 9. Sama dengan 81. Dari contoh ini dapat kita simpulkan, kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, hasilnya merupakan bilangan positif. Nah, bagaimana kalau negatifnya itu tidak di dalam kurung? Sebagai contoh, negatif 3 pangkat 4. Nah, ini berbeda ya, atas sama bawah, meskipun sama-sama negatif 3 pangkat 4. Kita selesaikan, sama dengan negatifnya ditulis dulu, yang dipangkatkan hanya angka 3 saja. Berarti 3-nya dikali 3, dikali 3, dikali 3, sebanyak 4 kali. Sama dengan negatif 81. Sampai di sini sudah paham? Oke, kalau sudah paham, lanjut ke sifat-sifat
bilangan berpangkat. Sifat yang pertama, kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kalau perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Sebagai contoh, 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. Faham ya? Lanjut sifat nomor 2. Kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Maka kalau tadi perkalian pangkatnya dijumlahkan, kalau pembagian pangkatnya dikurangkan. Sebagai contoh, 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 8 dikurangi 5 sama dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3, 27. Jelas ya? Lanjut sifat yang ketiga. Kalau ada A pangkat M dikalikan N sama dengan A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikalikan. Contoh, 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Mudah ya ini. Lanjut sifat yang keempat. Sifat yang keempat, kalau ada A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kalikan B pangkat M. Contoh, 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 itu 8 kali 3 pangkat 3 27 sama dengan 216. Masih jelas ya? Sekarang lanjut sifat yang kelima. Kalau ada A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contoh, 2 per 5 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 per 5 pangkat 4 sama dengan 16 per 625. Jelas ya teman-teman? Untuk mempertajam pemahaman kalian, saya akan memberikan contoh soal yang lebih kompleks. Kalau saya punya soal seperti ini, maka penyelesaiannya, ini bilangan pokoknya 2. Maka kita tulis 2
pangkatnya dijumlahkan. Ini sifat yang pertama. Kalau ada perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya dijumlahkan. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Bagi. Nah, 6 ini bisa kita tuliskan sebagai 2 kali 3. Tetap harus dipangkatkan 2. Nah, 20 ini bisa kita tuliskan 4 kali 5. Tetap dipangkatkan 2. Kita selesaikan yang atas dulu. Menjadi 2 pangkat 14. Bagi 2 kali 3 pangkat 2. Ini artinya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, sekarang 4 kali 5 pangkat 2. Ini bisa kita tuliskan 4 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Sama dengan 2 pangkat 14, kita tulis dulu. Bagi, nah ini tetap kita tulis 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, 4 ini bisa kita tuliskan sebagai 2 pangkat 2. Masih harus dipangkatkan 2 kali 5 pangkat 2. Sama dengan 2 pangkat 14 bagi, ini 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 4. Kita dekatkan. Dikali 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Sama dengan 2 pangkat 14 bagi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 2 tetap ditulis, 5 pangkat 2 tetap ditulis. Lalu, ini ada bilangan pokok yang sama, ini bisa kita operasikan. Nah, ini menggunakan sifat yang kedua, menjadi 2 pangkat 14 dikurangi 6. Bagi, yang bawah tetap ditulis 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Sama dengan 2 pangkat 8 bagi 3 pangkat 2, 9 kali 5 pangkat 2, 25. Sama dengan 2 pangkat 8 itu 256. Bagi 9 kali 25 itu 225. Sampai di sini paham atau hampa? Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, saya akan memberikan latihan soal. Kalian pause dulu video ini, kalian kerjakan, nanti setelah selesai di-play kembali dan dicocokkan. Oke, mari kita cocokkan jawabannya. Nomor 1. 5/7 pangkat 2 dibagi 25/49 pangkat 3 sama dengan, nah ini yang depan tetap kita tulis 5/7 dulu, karena saya curiga bilangan belakang ini bisa kita ubah ke dalam bentuk 5/7. Mari kita coba dibagi. Nah, 25 ini bisa kita tulis 5 pangkat 2 per 49 bisa kita tulis 7 pangkat 2.
dipangkatkan 3. Lanjut, kita operasikan. 5/7 pangkat 2 tetap kita tulis biasa. Dibagi, kita operasikan dulu ini. 5/2/7 pangkat 2. Ini bisa kita tulis 5/7 pangkat 2. Masih harus dikalikan dengan pangkat 3. Sama dengan, nah ini sudah kelihatan bilangan pokoknya sama, yaitu 5/7. Ini 5/7 pangkat 2 dibagi 5/7 pangkat 6. Ini menggunakan sifat yang kedua. Kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya A pangkat M kurangi N, 2 kurangi 6. Sama dengan 5/7 pangkat negatif 4. Sampai di sini paham? Bagaimana? Benar jawaban kalian? Lanjut, nomor 2. 2x pangkat negatif 3 kali y pangkat 2 dikalikan pangkat 3. Sama dengan, ini kita pangkatkan satu-satu. 2 pangkat 3, x pangkat negatif 3 pangkatkan 3, kalikan 3, y pangkat 2 kalikan 3. Sama dengan 2 pangkat 3, x pangkat negatif 9, y pangkat 6. Sama dengan 2 pangkat 3 itu 8. Y pangkat 6 itu ditulis di sini. Nah, X pangkat negatif 9 biar pangkat positif, maka ditulisnya di bawah. Sama jawaban kalian? Gimana? Mudah kan? Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, mari bangun channel ini berkembang agar dapat membantu teman-teman belajar matematika dengan mudah. Bagikan video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terus belajar dan berlatih ya. Wassalamualaikum.